Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Fauzan dengan NIM 21073039 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampunya Dr. Siti Ainim Yusti SPD MHUM. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah saya buat tentang pola pengembangan paragraf. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu materi pola pengembangan kronologis. Pola pengembangan kronologis yaitu dengan memperlihatkan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Urutan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga kaitannya tampak dengan jelas. Pengembangan kronologis sering menggunakan kata-kata bantu. Kata-kata bantu itu dapat berupa bermula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan lalu. Melalui kata bantu tersebut, rangkaian urutan dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Baiklah, ada contohnya. Contoh paragrafnya yaitu buaya adalah hewan langka di mana setiap tahunnya hewan itu telah banyak diburu untuk dijadikan sebagai produk seperti tas ataupun produk lainnya. Karena banyaknya pemburuan terhadap hewan ini, maka dapat kita katakan bahwa populasi hewan ini semakin berkurang setiap tahunnya. Pada pola pengembangan kronologis ini yang terdapat pada contoh yaitu adalah waktu, karena ada kata-kata setiap tahunnya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pola pengembangan ruang. Pola pengembangan ruang ini adalah pengembangan paragraf dengan menitik beratkan pada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Deskripsi itu dapat dalam bentuk gambaran umum atau gambaran yang tidak pasti. Gambaran umum dan gambaran pasti dapat pengembangan ruang dapat dibuat secara bersamaan pada satu paragraf. Biasanya pengembangan seperti ini membuat paragraf lebih hidup dan menarik, sehingga apa yang hendak disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Pola pengembangan ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu yang dapat diamati, seperti benda, lokasi, dan peristiwa. Contoh paragrafnya yaitu ruang kelas 4 SDN Sukorejo memiliki ukuran 6x6 meter. Pada bagian depan kelas terdapat kursi dan meja guru dengan papan tulis di bagian tengah. Pada bagian tengah ruangan terdapat kursi siswa dan siswi yang berjumlah 20 kursi. Sedangkan bagian belakang terdapat rak buku yang berisi buku mata pelajaran yang disusun rapi. Ya, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan yaitu dari pola pengembangan ruang ini paragrafnya menjelaskan tentang benda yang ada di ruang kelas 4 SDN Sukorejo. Baiklah, yang selanjutnya kita memasuki materi yang selanjutnya tentang teknik ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pada paragraf ilustrasi pengembangan ini digambarkan secara objektif. Teknik ilustrasi digunakan dengan cara penulis berusaha menunjukkan contoh-contohnya yang nyata, baik contoh-contoh untuk pengertian yang konkret maupun yang abstrak. Contoh-contoh dalam ilustrasi berfungsi untuk mengkonkretkan suatu prinsip umum yang sudah diuraikan sebelumnya.
Dengan model pemaparan seperti itu, pembaca diharapkan dapat menangkap informasi yang diinginkan. Penulis yang mudah. Selain itu, pembaca mampu memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang disampaikan. Baiklah, adapun contoh dari teknik ilustrasi paragraf yaitu tidak semua bidang yang ada di dunia dapat dikuasai oleh seorang anak. Seperti halnya lemari yang tidak mampu menampung semua benda yang ada. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anaknya untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang tulis-menulis, maka arahkanlah anak tersebut supaya ke bidang tersebut. Siapa tahu suatu hari nanti sang anak bisa menjadi penulis terkenal, sastrawan, atau wartawan. Baiklah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang teknik analogi paragraf. Apa itu teknik analogi paragraf? Kelas saya akan menjelaskannya. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang tidak atau kurang dikenal dengan suatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang jelas dikenal. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik untuk maupun fungsi. Untuk menjelaskan kepada pembaca tentang suatu yang tidak dipahami dengan baik, pengembangan paragraf dengan menganalogikan sesuatu dengan benda yang sudah diketahui oleh umum dapat mempermudah pembaca membayangkan objek yang dilukiskan itu. Baiklah, adapun contoh paragrafnya yaitu belajar matematika butuh ketelitian apalagi ketika mempelajari beberapa bab tertentu yang butuh tingkat ketelitian yang tinggi. Sama seperti kita, menjadi jarum ditumpukan jerami susah tapi bukanlah mustahil jika dilakukan dengan penuh semangat dan konsentrasi. Baiklah, kita memasuki materi yang terakhir yaitu tentang teknik perbandingan paragraf. Pola pengembangan paragraf dengan perbandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang memiliki persamaan dan perbedaan, serta diketahui secara umum oleh masyarakat luas. Dengan cara penulis mengemukakan uraian yang berisi perbandingan antara hal-hal yang ditulis dengan suatu yang lain. Perbandingan ini dilakukan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Dengan membandingkan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang telah diketahui oleh pembaca, diharapkan pembaca lebih mudah memahami hal yang baru disampaikan penulis. Baiklah, contoh paragraf dari teknik perbandingan ini yaitu seruan kiri. Seorang penumpang angkot untuk turun dari mobil yang ditumpanginya. Misalnya di Bandung, mungkin tidak lazim ditemukan di beberapa daerah lain, seperti Manado, Gorontalo, dan Malaysia, yang membuat para penumpang serempak menengok ke kiri. Seperti halnya di Bandung, warga Jakarta juga menggunakan seruan kiri untuk menghentikan angkot. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.